Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari keluarga GPD Ilsade Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Pembacaan kita ada di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal 12, saya akan bacakan ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema doa yang membebaskan. Kalau kita mengobservasi di dalam kisah ini, dalam Kisah Para Rasul pasal 12, mulai ayat yang pertama, peristiwa ketika Petrus di dalam penjara dan malaikat Tuhan melepaskannya. Siapakah tokoh-tokoh yang ada di dalam peristiwa tersebut? Tentunya ada Rasul Petrus, ada Herodes yang memerintahkan supaya Petrus dipenjara, ada para prajurit yang menjaga Petrus ketika Petrus dipenjara, ada seorang malaikat Tuhan yang membebaskan Petrus, membawa keluar dari penjara, ada Rode, seorang hamba Maria, ibu Yohanes atau Markus. Dan juga ada orang-orang percaya yang berkumpul di rumah Maria, yang mereka berdoa bersama-sama dengan tekun mendoakan Rasul Petrus. Peristiwa apa yang terjadi di dalam kisah tersebut? Ketika Petrus dipenjara, maka jemaat dengan tekun, mereka bersama-sama berdoa, bersehati, mendoakan Petrus. Mereka berdoa sungguh-sungguh kepada Allah. Dan Tuhan menyatakan kuasanya. Tuhan mengutus malaikatnya untuk membebaskan Petrus dari penjara. Begitu luar biasa kisah ini. Interpretasi pelajaran yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita, siapapun kita tidak lepas dari berbagai bentuk penjara dalam tanda kutip. Kita mengalami masalah, mengalami tekanan hidup, bahkan ancaman yang membuat kita seolah-olah terbelenggu, seolah-olah hidup ini tidak bebas karena ada masalah, pergumulan dan lain sebagainya. Demikian juga Petrus, seorang hamba Tuhan yang setia, berada di dalam penjara Herodes, dijaga ketat oleh para prajurit dan dirantai. Namun ada satu senjata rohani yang tidak pernah bisa dibelenggu, yaitu doa orang percaya. Orang percaya bisa berdoa di mana saja. Berdoa tidak harus di gereja, bisa berdoa di rumah, berdoa ketika dalam perjalanan dan lain sebagainya. Pelajaran yang pertama yang kita dapatkan adalah penjara tidak membatasi kuasa Tuhan. Sekalipun Petrus ada di dalam penjara, tapi kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi. Petrus dikawal, dijaga oleh 4 regu prajurit. Petrus dirantai, seolah tidak ada jalan keluar. Tidak mungkin bisa melarikan diri, tidak mungkin bisa lepas dari penjara. Namun jemaat tidak menyerah dengan keadaan tersebut. Jemaat tahu bahwa kuasa Allah lebih besar daripada benteng manusia. Kuasa Allah lebih besar.
dari setiap masalah, persoalan, dan pergumulan. Sehingga orang-orang percaya pada waktu itu mereka berkumpul, mereka berdoa bersama-sama. Dan doa menjadi jalan Allah untuk Allah mengutus malaikatnya, mematahkan rantai dan membuka pintu penjara, membebaskan Petrus dari penjara. Kalau hari ini mungkin kita menghadapi masalah yang sepertinya mustahil, mungkin penyakit, mungkin konflik dalam keluarga, mungkin beban ekonomi, tekanan mental, apapun juga yang kita alami, ingatlah bahwa penjara fisik, finansial, atau emosional tidak bisa menahan kuasa Tuhan bekerja melalui doa. Doa berkuasa untuk membebaskan kita. Doa berkuasa untuk menolong kita. Ketika kita sungguh-sungguh berdoa kepada Allah, Allah yang maha kuasa, Dia sanggup menolong kita, menyatakan kuasanya. Tidak ada yang tidak mungkin ketika kita berdoa. Tidak ada yang mustahil ketika kita berdoa. Sama seperti ketika Petrus di penjara, dirantai, dijaga oleh 4 regu prajurit. Tidak ada kemungkinan untuk bisa lolos. Tidak ada kemungkinan untuk bisa keluar dari penjara. Tapi ketika orang-orang percaya berdoa dengan tekun, kuasa Tuhan dinyatakan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mengutus malaikatnya untuk melepaskan Petrus, membawa Petrus keluar dari penjara. Yang kedua, jemaat berdoa dengan tekun dan sehati. Firman Tuhan mencatat, jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Mendoakan Rasul Petrus yang sedang dipenjara. Jemaat, orang-orang percaya pada waktu itu tidak berdoa hanya sekali terus berhenti, tetapi dengan tekun. Artinya mereka terus berdoa, terus mendoakan Rasul Petrus. Mereka bersama-sama berdoa. Doa jemaat bukan sekedar formalitas, melainkan pertempuran iman, peperangan rohani. Kita sebagai gereja Tuhan di akhir zaman, kita sebagai orang-orang percaya, kita ini dipanggil untuk membangun mezbah doa bersama. Di dalam keluarga kita masing-masing, adakan doa bersama. Di dalam kelompok-kelompok gero, doa bersama. Di dalam ibadah, doa bersama. Mari kita menjadi jemaat Tuhan yang saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Doa bersama membangkitkan kuasa surga untuk membebaskan yang terbelenggu. Ketika jemaat bersama-sama berdoa, Petrus dilepaskan dari belenggu, dari penjara. Begitu juga ketika kita jemaat Tuhan bersama-sama berdoa, kuasa doa mampu membebaskan. Ketika ada umat Tuhan yang terbelenggu dengan masalah, persoalan, terbelenggu dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, kuasa Tuhan mampu membebaskan. Ketika kita bersehati saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, kita melihat hasilnya dari doa jemaat pada waktu itu. Ada keajaiban yang terjadi di luar akal manusia. Di dalam ayat-ayat berikutnya, di dalam Kisah Para Rasul pasal 12. Kalau kita membaca bagaimana malaikat Tuhan membangunkan Petrus. Malaikat Tuhan melepaskan rantai yang membelenggu Petrus.
Penjaga-penjaga yang menjaga Petrus tidak berdaya. Pintu besi terbuka sendiri. Petrus bebas berjalan keluar. Dan sementara itu jemaat masih berdoa bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang jawaban doa lebih cepat daripada pengertian kita. Jangan meragukan kuasa doa. Mungkin kita tidak melihat tanda-tanda di depan mata, tetapi di belakang layar, malaikat Tuhan sedang bekerja. Teruslah berdoa dengan iman, sebab Tuhan bekerja di waktunya dengan caranya yang ajaib. Aplikasi dalam kehidupan kita, dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 5, mengingatkan kita bahwa ketika kita tidak bisa mengubah keadaan dengan kekuatan manusia, kita masih bisa berlutut di dalam doa. Doa tidak hanya mengubah situasi, tetapi juga membangun iman kita bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Marilah kita menjadi jemaat yang saling menopang dalam doa satu dengan yang lainnya. Sebab doa yang dipanjatkan dengan tekun akan membebaskan rantai, membuka pintu, dan memerdekakan jiwa. Doa akan membebaskan dari belenggu-belenggu. Kuasa Tuhan dinyatakan. Doa membebaskan kita dari segala belenggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, atau ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mendengar setiap doa kami, Allah yang sanggup menjawab setiap seruan kami. Engkau Allah yang tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ketika umat-Mu berdoa, Rasul Petrus dilepaskan dari penjara. Kami pun percaya ketika kami berdoa Tuhan, umat-umat-Mu yang mengalami belenggu, yang terbelenggu oleh masalah, persoalan, pergumulan hidup, ada keterikatan dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, mereka pun dapat dibebaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu lebih besar dari segala belenggu-belenggu. Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup menolong dan membebaskan. Berkati seluruh umat-umat-Mu, keluarga GPD Ilsa di Magelang dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, setiap masalah, persoalan, pergumulan yang dialami oleh umat-umat-Mu, Tuhan yang menolong mereka. Kami, keluarga GPD Ilsa di Magelang, mau bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena sungguh pun Engkau telah murka terhadap kami, tetapi murka-Mu telah surut dan Engkau menghibur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.